Tujuan dengan adanya simulasi dan sosialisasi terhadap pemadam kebakaran ini diharapkan agar pengadilan negeri negara lebih mempersiapkan diri apabila ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi di kantor pengadilan negeri negara. Terima kasih. Pagi ini atas perkataan Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka simulasi penanggulangan kebakaran. Salah satu hal yang dituntut untuk bisa menjadi pengadilan yang terakreditasi adalah salah satu simulasi kebakaran kalau ada kebakaran terjadi di kantor ini. Karenanya kami bertindak cepat untuk meminta bantuan dan pengarahan dari pemadam kebakaran khususnya untuk bisa mensosialisasikan, dan akhirnya hari ini dipilih kita mensosialisasikannya di kantor pengadilan agama Pak, karena kantor kita masih direnovasi. Untuk singkat, yang jelas penyebab kebakaran itu ada dua, ada alam dan ada kelalaian, istilahnya bencana. Semestinya kalau kelalaian itu sumbernya itu pasti ada seperti rokok, lupa apapun bentuknya. Justru itulah kita semuanya diharapkan mencegah semuanya itu. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mohon kepada anggota untuk menjelaskan semuanya. Silakan Bapak dan terima kasih. Selama ini mungkin sudah aturannya dari pusat, kita sudah berjalan dari di Limanon sampai ke Kudata, sudah memberikan pemahaman termasuk dari BRI juga harus pernah mengadakan pelatihan pemahaman. Baik sebelum dikasih kapanpun ada kejadian, jangan sampai api sudah besar baru telepon. Saat baru api kecil kami siap meluncur. Antara kami di PMK itu untuk dalam kota 15 menit Bu sudah nyampe di lokasi, dari terima telepon sampai ke lokasi itu kami harus sudah nyampe. Itu standar kami di pemadam kebakaran. Yang kedua adalah faktor manusia. Jadi faktor manusia ada bermacam jenisnya. Pertama, karena kelalaian, lupa mematikan kompor, ditinggal warung, mungkin kompornya masih hidup, airnya habis, bisa menyebabkan kebakaran. Kemudian yang kedua, mungkin yang beragama Hindu, dia sembahyang, lupanya belum mati, ditinggal kerja, jatuh di kasur, bisa juga menyebabkan kebakaran. Merokok sampai tiduran, karena ketiduran rokoknya jatuh di kasur, bisa juga menyebabkan kebakaran. Hidran itu tidak ada masa jangka waktu. Kenapa? Kalau hidran itu tidak buatan pabrik, itu langsung dipasang oleh PTAN dan mengambil air dari pipa itu. Itu isinya air, tidak bisa membeku dan tetap airnya mengalir serta dalam tabung, sehingga jangka waktunya berbeda-beda. Yang modal sekian tahun, yang pom sekian tahun gitu. Mungkin kanannya itu nantinya kalau sudah berkurang, dia tidak akan keluar, tapi isinya masih, tekanannya tidak bisa mengeluarkan itu. Jadi Setelah misalnya gedung kita sudah jadi, apakah kita bisa memuat hidran itu dipasang di tanah gedung kita atau tidak? Kalau memang bisa, apakah bagaimana proses permohonan? dapat tadi, kita akan lanjut ke prakteknya, khususnya di sini tindakan pemadaman api awal dengan menggunakan media karung basah. Nanti tidak hanya bisa digunakan di kantor, di rumah tangga juga nanti bisa. Kalau tidak punya karung, bisa pakai bed cover, selimut yang dibasahi dengan air. Bila nantinya kebakaran masih kecil,
Tapi kalau sudah besar, kita nanti tidak bisa menggunakan yang cara tradisional. Dan nanti di sini praktekkan dengan menggunakan karung basah dan menggunakan apar, alat pemadam api ringan dengan jenis powder. Untuk mempercepat waktu, saya akan kasih contoh dulu cara pegang karungnya. Nanti rekan-rekan kami akan memberikan cara pegang karung mendekati api sehingga hubungan oksigen yang ada di luar tidak masuk lagi ke dalam api. Tangan masuk tempat jari masuk ke bawah karung. Nanti bisa di bawah di samping kanan kiri. Kalau di depan nanti takut kalau lihat jalan bisa jatuh. Nah, baru kita dekati titik api. Perhatikan arah sampai melawan arah sebelah kami arah angin hingga tidak bisa dilakukan untuk pemadaman api awal. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau coba untuk pemadaman api awal. Tangannya masuk dilipat, Pak. Sehingga ada kepanasan mendekati api di tangan. Di bawah samping kanan atau samping kiri untuk mendekati api. Lihat arah angin, Pak. Jangan melawan arah angin. Lihat arah angin. Harus kita lempar. Lempar, Pak. Lempar aja, Pak. Jangan dekati gitu apinya. Lempar aja sehingga jarak kita dengan supaya tidak kena api. Di kiri dengan arah anginnya. Kalau kita tutup kapal otomatis api ini mati ya. Api sudah mati. Kita ambil ujungnya satu-satu dulu. Ini lihat. Ambil kayak yang tadi, kayak jongkok. Yang itu caranya jongkok. Posisi tangan kayak tadi ya. Angkat karungnya. Dalam pemadam api ringan dikasih A, B dan C. Jadi kebakaran serbuk tepung yang mengandung CO2 ini tidak dianjurkan untuk kelas D karena jenis logam pemadamannya menggunakan hal yang khusus. Nah, cara penggunaan di sini kita buka segel, ambil ujungnya untuk mengetahui dia masih aktif atau tidak. Berarti tidak aktif lagi. Jadi cara penggunaannya buka segel, bukakan, masih hidup, dekati titik api dengan membawa tabungnya. Ikuti arahnya, bukakan, ya. Untuk sekali semprot api karena pelatihan satpam untuk itu harus pernah melakukan kegiatan. Jadi untuk memastikan aparnya masih berfungsi, kita buka segel, kemudian dihentakkan, dia masih berfungsi atau tidak. Angkat di bawahnya, nah, kita dekati titik api. Lihat arah angin, taruh di bawah, ambil ujungnya. Jangan
Pak ini. Ya. Tadi kan nggak usah tekan dulu, nanti kalau sudah begini baru ditekan ya. Ya. Nanti kan sebelum diangkat ditekan kan kuat. Soalnya nanti pas 54 jam kan. Kalau ada begini nanti menghabiskan. Itu yang nantinya masih kita pakai. Bila terjadi kebakaran, ada itu antisipasi lebih awal sambil menghubungi pos pemadam kebakaran. Sampai ke tindakan evakuasi kita sudah lakukan. Nanti bila terjadi kebakaran kita sudah siap bahwa jalurnya kemana, titik kumpulnya di mana untuk menyelamatkan diri hingga tidak lagi panik. Ingat pada saat ada api, percikan api, kita jangan panik dulu hingga kita tidak sampai terjadi benturan. Keselamatan nyawa dulu diutamakan, jangan sampai melihat barang-barang yang lain. Nanti langsung menghubungi pos pemadam kebakaran. Mungkin nomornya masih ingat 365 41 113 sehingga nanti cepat ditangani. Karena apabila asap seperti ini biasanya kemarin di Pengambangan tidak ada apinya, asapnya aja kita tidak bisa masuk, harus menggunakan alat khusus. Nah di pemadam ada tank oksigen, kita masuk untuk mungkin mengevakuasi korban yang lain. Jadi itu kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami berharap Bapak Ibu yang dulu datangnya A berubah jadi B, adanya suatu perubahan dalam untuk mengetahui tentang alat-alat maupun teknik pemadaman kebakaran. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak.